Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Esa Redono Tandirerung dari kelas Nautika Alpha. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan limpahannya kita masih dapat menjalani kegiatan proses pembelajaran saat ini walaupun daring, tapi kita masih dapat sehat di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Itu semua karena berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kepemimpinan, manajemen, dan nanti saya akan memberikan salah satu contoh dari seorang figur, seorang sosok presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, saya akan memulai dari pengertian kepemimpinan itu sendiri. Jadi kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau kemampuan seseorang untuk memandu orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hemphill dan Cons sebagai seorang ahli, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Sedangkan menurut Hamdani Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi instruktif. Jadi kepemimpinan dalam hal ini, pemimpin memberikan instruksi langsung kepada anggotanya, kepada bawahannya untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif berbeda dengan fungsi instruktif. Jadi kalau konsultatif bersifat dua arah. Jadi pemimpin dan bawahan melakukan konsultasi langsung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah fungsi partisipatif atau partisipasi. Jadi pemimpin dalam hal ini secara langsung ikut aktif berpartisipasi sebagai peserta untuk mencapai suatu pemikiran bersama atau mencapai fungsi tugas tertentu dalam suatu proyek atau kegiatan. Sedangkan fungsi yang keempat adalah fungsi delegasi. Jadi dalam hal ini seorang pemimpin menunjuk salah satu bawahannya sebagai delegasi untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan fungsi yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya yang efektif agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur dari apa yang ingin dicapai. Sedangkan untuk sebagai seorang pemimpin, sifat-sifat apa sih yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus memiliki suatu pendirian yang teguh, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan situasi dan fakta yang terjadi. Yang kedua adalah pemimpin harus memiliki sifat proaktif. Dalam hal ini pemimpin harus selalu aktif mengambil keputusan, mengawasi kegiatan yang ada. Sedangkan sifat yang ketiga adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur. Yang keempat, komunikatif. Yang kelima, terbuka akan pendapat. Jadi seorang pemimpin harus menerima pendapat-pendapat dari luar, khususnya dari bawahan-bawahannya. Yang keenam adalah visioner. Seorang pemimpin harus memiliki sebuah visi ke depan bagaimana ia menjalankan roda kepemimpinannya. Dan yang ketujuh adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat yang sabar. Karena sebagai seorang pemimpin, mereka pasti akan mendapat tekanan dari manapun. Sehingga ia harus dapat selalu sabar dan tenang untuk mengambil setiap keputusan yang ada. Nah, saya akan menjelaskan 4 gaya kepemimpinan yang ada. Kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan otokratis. Jadi pemimpin ini merupakan pimpinan yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Gaya kepemimpinan ini biasanya digunakan pada militer. Sedangkan yang kedua adalah kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi sangat cocok untuk digunakan dalam pemerintahan. Jadi kepemimpinan yang ada sebelumnya akan dilanjutkan kepada kepemimpinan yang akan datang. Sedangkan kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin ikut
serta dan aktif untuk selalu melaksanakan, untuk selalu mengikuti jalannya suatu kegiatan atau mempartisipasikan dirinya untuk selalu aktif dalam anggota yang dia pimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan delegatif, atau kepemimpinan delegatif memberikan kekuasaan kepada anggotanya bawahannya untuk menentukan keputusan tertentu untuk mencapai tujuan yang baik. Jadi pemimpin memberikan hak kepada anggotanya untuk bebas menentukan keputusan. Sedangkan apa yang dimaksud manajemen? Manajemen adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, menyusun rencana yang ada agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, saya akan membahas mengenai kepemimpinan dari seorang Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Menurut saya, gaya kepemimpinan Presiden Soekarno saat itu adalah gaya kepemimpinan otokratis, di mana pemimpin Soekarno pada saat itu memegang kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan. Jadi menurut saya pada saat itu gaya tersebut sangat cocok digunakan, karena pada saat itu adalah bangsa Indonesia masih dalam tahap perjuangan, sehingga dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan walaupun tidak terlalu banyak mendiskusikan kepada bawahan-bawahannya. Menurut saya sekian dari penyampaian saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.